Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ini udah ngerekam belum ya? Udah ngerekam, oke. Ya, barusan aja kita nonton acara peluncuran dari Xiaomi 11T series. Diawali dengan presentasi sebuah produk yaitu Xiaomi 11T yang reguler. Dan di bagian akhir dikasih surprise yang sebetulnya agak bikin terkejut juga sih buat kalian yang udah ngikutin perkembangan gadget yang ada di dunia, yaitu Xiaomi 11T Pro. Nah, langsung aja aku tembak ke bagian harganya yang ini udah penting banget ya untuk yang di Indonesia, karena kita udah lihat banyak reviewnya di luar, udah ada banyak lah gitu. Nah, untuk harganya itu persis banget seperti bocoran yang kemarin dikasih sama Henry Droid Plus ya, thank you banget. 6 juta kembali 1000 untuk Xiaomi 11T yang reguler, dan untuk yang seri Pro-nya itu ada di harga 7 juta kembali 1000 untuk varian sama-sama 8256. Nah, tapi ada satu varian spesial yang tinggi banget RAM-nya ya, 12/256, tapi hanya untuk seri Pro-nya aja di harga 7,5 kembali 1000. Wow, jadi di sini memang RAM-nya bisa senggol-senggolan sama Realme GT Neo ya. Nah, tapi untuk Realme GT Neo aku nggak terlalu tertarik karena udah pakai chipset yang sebetulnya sama-sama aja kayak Poco F3 ya kan, tapi perlu dibandingin bang. Itu nanti aja yang kita bahas. Nah, di sini aku juga tidak terlalu tertarik juga dengan Xiaomi 11T juga karena dia pakai chipset Dimensity 1200 yang sebetulnya nggak jelek, cuma performanya buat aku pribadi mirip-mirip dengan 1100 yang ada di Poco X3 GT, tapi di sini ada peningkatan, misalkan body premiumnya udah ada pakai glass ya kan, terus juga layarnya udah AMOLED, dan selebihnya ya sebetulnya nggak ada yang impress ya karena chargernya juga 67 watt sama kayak Poco X3 GT yang harganya jauh lebih murah. Dan aku pribadi malah sangat amat tertarik dengan Xiaomi 11T yang seri Pro ya, dengan harga 7,5 dengan RAM 12 dan 256 GB. Jadi ini buat aku pribadi banyak yang menarik di Xiaomi 11T series yang Pro yang seri tertinggi. Karena ini akan jadi HP pertamaku yang memiliki RAM 12 GB. Bahkan laptop yang aku pakai ini RAM-nya cuma 8 GB doang gitu kan. Ini 12 GB gitu kan. Terus untuk pertama kali aku juga bakal pakai handphone dengan charger 120 watt. Dan ini buat aku pribadi penting banget ya. Soalnya aku tuh udah seneng banget pakai chargernya Poco X3 GT dan Realme GT Master Edition yang 65 watt dan 67 watt ya, sama aja sih 11-12. Nah, tapi kali ini 120 watt. Wow, ini beneran pengalaman yang sangat menarik banget. Terus juga speakernya udah stereo dan dituning by Harman Kardon. Wow, ini beneran menarik banget ya. Dan Snapdragon 888 yang sebetulnya aku nggak terlalu tertarik, tapi karena ini chipset flagship yang diturunkan di sebuah handphone dengan harga 7,5 juta, ini menarik. Yang paling aku bikin menarik adalah kameranya juga, karena penasaran juga ISP-nya si Snapdragon 888 kalau dibandingkan dengan Mi 10T Pro yang Snapdragon 865 tuh emang sejauh apa sih? Nah, itu yang bikin aku penasaran. Dan kalau lihat contekannya ya di Instagram Xiaomi Indonesia, buat kalian yang mau pre-order itu udah bisa mulai sekarang. Wow, sekarang. Jadi pre-ordernya dimulai tanggal 4 ini hingga tanggal 10 November 2021. Untuk penjualan secara offline masih belum ada informasi. Kayaknya memang kalau sistem pre-order seperti ini tuh memang jumlahnya tuh nggak banyak ya. Maksudnya dibatasin banget gitulah. Nanti cepat habis, yang kayak tahun lalu tuh Mi 10T Pro 256 sekarang udah susah gampang nyarinya. Jadi beneran sistem pre-order ini mencegah barang banjir dan mencegah kerugian dari pihak Xiaomi sendiri karena membuat barang berlebihan gitu. Dan di sini kalian akan dijanjikan beberapa kejutan. Ada voucher 500.000. Jadi misalkan kalian beli handphonenya 6 juta atau 7 juta atau 7,5, kalian dapat voucher 500.000 buat beli ekosistem produk dari Xiaomi.
Nah, jadi kalau ekosistem tentunya berhubungan sama, setauku ya, berhubungan sama misalkan kayak TV, kayak Mi TV, kayak Mi Watch, kayak Mi Band, tasnya juga gitu kan. Nah, nggak tahu nih voucher ini bisa dipakai buat beli handphone lagi atau enggak. Kan lumayan buat beli handphone yang selanjutnya gitu ya, buat di review. Terus juga 0% installment aku juga nggak ngerti. Terus kalian akan dapat garansi selama 2 tahun. 2 tahun dan 1 kali free screen replacement. Wow, 1 kali screen berlimpah. Terus juga ada up to 300.000 bank cashback. Di sini dikatakan kalau ada cashback bank hingga 300.000. Ini aku juga nggak ngerti detailnya bagaimana. Terus juga tadi apa ya, dapat kopi nggak sih? Kita beli HP tapi dapat kopi gitu kan. Nah, jadi segitu aja. Kalau kalian mau lihat spek detailnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi aja ya. Bakal aku cantumin di sana. Dan kalau lihat dari bonusnya ya, ini kayaknya tidak semeriah yang ada di Singapura ya. Di Singapura harganya 8,4 untuk yang versi Indonesia yang 7,5 itu, tapi kalian dapat Mi Watch. Mi Watch itu kalau di Tokopedia aja harganya udah hampir 1,5 lah. Jadi misalkan di Singapura ya harganya 8,4 dapat Mi Watch. Jadi handphonenya harganya 7 juta kurang sebetulnya. Tapi ya tetap udahlah, nggak perlu yang aneh-aneh. Tetap bersyukur aja karena masih dapat voucher 500.000. Jadi nanti waktu beli kan misalkan PO yang Identity Pro yang varian tertinggi yang 12256 itu kayaknya 7,5 dapat voucher 500.000 buat beli ekosistem. Mungkin aku buat beli Mi TV mungkin ya. Jadi bayar 7,5 dapat Mi TV ya kayak 7 juta, oke lah, masih masuk. Jadi harganya ini masih masuk ya kalau dibandingkan dengan brand sebelah Realme GT Neo yang sebetulnya sih cukup menarik ya, Snapdragon 870. Cuma sayang banget keluarnya itu telat banget. Seharusnya keluarnya waktu Poco F3 kemarin, bisa senggol-senggolan gitu kan. Nah, yang paling menarik dari Xiaomi 11T Pro yang aku incer ini adalah chargernya. Nah, zaman sekarang itu semua tuh serba handphone ya. Kita WhatsApp handphone, kita ngerekam pakai handphone, kita main game pakai handphone, kita lihat laju saham, kita laju kripto, Binance dan lain-lain, Indodax, ini malah kayak promo ya. Itu udah pakai handphone semua, dibuat tethering juga, dibuat wifi ya kan. Jadi itu fungsi handphone itu sekarang udah banyak banget buat nonton Netflix, buat nonton Disney Plus dan lain-lain. Jadi itu fungsinya tuh banyak banget. Jadi wajib banget kita tuh bisa on terus dengan handphone kita. Dan charger 120 watt ini adalah jawabannya gitu. Mungkin beberapa sisi ada kekurangan ya, kayak nggak ada OIS, kayak frame-nya itu. Nah, ini frame-nya. Frame-nya tadi bilang Alvinse aluminium ya. Tapi kalau lihat di review nggak ada garis antenanya. Jadi who know? Mungkin aluminium yang berlapis plastik, aku juga nggak ngerti. Tapi tetap yang poin utama yang aku kejar adalah 120 watt fast chargingnya dengan handphone yang speknya bagus, Snapdragon 888, layarnya juga oke, chargernya juga oke, performanya ada, hampir komplit dan sempurna, hampir ya, di harga 7,5 itu udah oke banget dan bisa buat apa aja. Itu enak banget itu. Yakin deh buat kalian yang udah ngerasain charger 65 watt, 67 watt pasti ketika upgrade ke 120 watt pasti makin seneng. Karena biasanya ngecharge udah cepet banget sih, 20 menit, 15 menit udah cabut. Ini diklaim 10 menit. Wah, gila. Jadi aku akan pergi ke Semarang ya, mungkin ya. Ke Semarang pre-order Xiaomi 11T Pro yang varian tertinggi. Jadi nanti bakal aku videoin, nanti aku tanya-tanya bonusnya apa aja, yang didapat apa aja. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya ketika saya pre-order ke Semarang Xiaomi Mi Store-nya. Oke? Yes, bye. Menarik nih, 120 watt, kenceng banget ngecharge-nya. Mantap.